Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Latifah Bella Nurrohmah dengan NIM 20104146, Pramesti Yolanda Novia dengan NIM 20102127 dan Nastiti Syalwa Khairunisa dengan NIM 20104148 akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudulkan Rukun dan Syarat Nikah. Pengertian dalam hukum Islam. Secara etimologi, pernikahan dalam istilah ilmu fikih disebut zawaju atau nakaha. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, yaitu al-wad'u wad-domu. Yang pertama, arti hakiki yang sempurna ialah ad-domu yang memiliki arti menidih, menghimpit atau berkumpul. Yang kedua yaitu arti metaforik, majaz atau kiasan ialah al-wad'u atau al-aqdu yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian. Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan. Antara lain yang pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasanya seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan. Yang kedua yaitu ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan. Yang ketiga yaitu ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Sedangkan menurut ulama Hambaliyah menyebutkan bahwasanya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seorang perempuan, begitu juga sebaliknya. Yang terakhir yaitu menurut Sholih Al-Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan atau akad antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain atau istimta, dan untuk membentuk keluarga yang solih dan membangun masyarakat yang bersih. Baik, kita akan masuk pada syarat menikah dalam Islam yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sudah sangat jelas syarat sah nikah dalam Islam yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Proses akad tidak bisa diwakilkan. Perlu diperhatikan juga bahwa para mempelai tidak boleh menikahi orang yang haram untuk dinikahi, seperti memiliki pertalian darah, memiliki hubungan persusuan, dan memiliki hubungan kemertuaan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami yaitu bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau atas kemauannya sendiri, jelas orangnya, maksud dari jelas orangnya itu bukan banci, dan yang terakhir yaitu tidak sedang ihram haji. Dan bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka atau atas kemauannya sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ihram haji. Syarat nikah yang kedua yaitu ada wali untuk mempelai perempuan. Wali nikah pihak perempuan antara lain ayah, kakek, dan saudara dari garis keturunan ayah. Orang-orang yang berhak jadi wali diantaranya ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali: orang merdeka, bukan budak. Yang kedua, laki-laki bukan perempuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiyah dan
Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Yang ketiga yaitu telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu, anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Yang keempat, yaitu tidak sedang melakukan ihram untuk haji ataupun umroh. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Utsman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang. Yang kelima, yaitu tidak dalam keadaan mendapat pengampuan atau majhul ilaih. Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri. Yang keenam, adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara muru'ah dan sopan santun. Hadis Nabi dari Sayyidah Aisyah menurut riwayat Al-Qud'i ini menjelaskan bahwa tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan 2 orang saksi yang adil. Yang ketujuh yaitu berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut. Syarat nikah selanjutnya yaitu ada mahar. Mahar atau mas kawin sangat penting keberadaannya di altar pernikahan dan menjadi syarat nikah dalam Islam. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar dalam agama Islam menggunakan nilai uang sebagai acuan. Mempelai perempuan bisa meminta harta seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, dan benda berharga lainnya. Pernikahan tersebut ada saksi dari kedua belah pihak, yaitu syarat yang selanjutnya. Pernikahan yang sah diperlukan saksi dari kedua belah pihak. Persyaratan saksi antara lain orang tersebut beragama Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Saksi bisa berasal dari pihak keluarga, tetangga, dan orang yang dipercaya sebagai sahabat. Syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah antara lain. Yang pertama, saksi berjumlah minimal 2 orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan Hanafiyah berpendapat lain. Menurutnya saksi itu boleh terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang kedua yaitu kedua saksi itu merdeka dan bukan budak. Yang ketiga yaitu saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru'ah. Yang keempat, saksi harus beragama Islam. Yang kelima, saksi harus bisa mendengar dan melihat. Dan yang keenam, kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah, saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan 2 orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki. Syarat nikah selanjutnya yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul dimaknai sebagai janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Pelaksanaan ijab dan qabul merupakan syarat sah agar pasangan menikah sah sebagai sepasang suami istri. Di samping itu, sebelum memenuhi syarat menikah yang sah, perlu diketahui juga rukun sah nikah dalam agama Islam. Berikut yaitu syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab qabul itu bisa menjadi sah, antara lain. Yang pertama, akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab. Saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang 1 juta rupiah, dibayar tunai. Lalu qabulnya, saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar 1 juta rupiah. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu ijab dan qabul harus menggunakan lafadz yang jelas dan terang, sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat. Sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafadz yang sharih atau terang yang disepakati oleh ulama ialah kata nakaha atau zawaja atau terjemahan dari keduanya. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja. Syarat yang keempat yaitu ijab dan qabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat. Baik, kita akan memasuki rukun sah nikah dalam Islam. Berikut merupakan rukun sah nikah dalam Islam. Yang pertama yaitu mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam. Yang kedua, mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri. Dan yang ketiga yaitu wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. Yang keempat, kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram dan tanpa paksaan. Selanjutnya yaitu syarat pernikahan dalam kantor urusan agama. Persyaratan itu tercantum dalam buku tuntunan praktis rumah tangga bahagia oleh Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 dan buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah atau PPN oleh Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia. Syarat administrasi pernikahan. Pemberitahuan kehendak nikah. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilaksanakan oleh calon pengantin atau wali nikah atau orang lain untuk mewakilinya. Setelah terlebih dahulu mencari informasi tentang persyaratan ke KUA kecamatan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, surat keterangan nikah dari kepala desa atau lurah. Kedua, kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul calon mempelai dari kepala desa atau lurah. Yang ketiga, surat persetujuan kedua calon mempelai. Yang keempat, surat keterangan tentang orang tua, ibu atau bapak dari kepala desa atau lurah. Yang kelima, surat izin tertulis orang tua atau pengadilan agama bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun. Yang keenam yaitu surat keterangan kematian suami atau istri dari kepala desa atau lurah bagi janda atau duda mati. Yang ketujuh, surat pemberitahuan kehendak nikah. Yang kedelapan, kartu bukti imunisasi TT bagi calon istri. Yang kesembilan, dispensasi dari pengadilan bagi suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun. Yang ke-10 yaitu jika calon mempelai anggota TNI atau Polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya. Yang ke-11, izin dari pengadilan bagi suami yang hendak berpoligami. Yang ke-12,
akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang ke-13 yaitu izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan negara dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing. Selanjutnya yaitu pendapat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah. Pendapat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah dibangun atas dasar adanya keserupaan antara akad nikah dan akad jual beli dari sisi pondasi rukun-rukun yang mendasari legal atau sah atau ilegalnya akad tersebut. Sehingga ada upaya melakukan kias dalam menentukan mahar sebagai rukun nikah. Pendapat Imam Malik tentang mahar muwatta adalah sebagai berikut, yang mana artinya rukun nikah ada 4, yaitu wali, mahar, tempat, dan ijab kabul. Arkanu an-nikah arba'atu waliyu wasodaku wahamalu wasigot. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Malik berpendapat bahwa mahar adalah sebagai rukun nikah. Tentunya pendapat ini sangat berbeda dengan imam mazhab yang lain, seperti Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Dalam permasalahan mahar, Maliki mengambil sikap yang sangat berbeda. Perbedaan pandangan Imam Maliki dengan imam mazhab yang lain tentunya memiliki nalar hukum yang berbeda dan tidak digunakan oleh imam mazhab yang lain. Metode istinbat Imam Malik tentang mahar sebagai rukun nikah, yaitu hukum yang dipakai Al-Quran, As-Sunnah, dan amal Ahlul Al-Madinah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.